Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin adalah sistem organ yang tersusun atas kelenjar-kelenjar yang mensekresikan hormon-hormon. Nah, apa sih hormon itu? Hormon adalah zat kimia yang mengatur pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi, respon terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran pembuangan dan hasil sekresi hormon langsung masuk ke dalam cairan yang disebut aliran darah yang akan disebarkan di sekitar sel-sel. Ada beberapa kelenjar endokrin pada manusia. Yang pertama, kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di langit-langit otak, menghasilkan hormon melatonin yang menyebabkan rasa kantuk dan mengatur irama tidur. Nah, ketika fungsi kelenjar pineal teman-teman terganggu, maka bisa menyebabkan penyakit insomnia atau sulit tidur. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di depan pineal. Kelenjar ini disebut sebagai master of glands karena ia yang mengatur seluruh kerja kelenjar lainnya. Nah, kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3, yaitu hipofisis anterior, hipofisis tengah, dan hipofisis posterior. Yang pertama, hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon STH, LTH atau prolaktin, ACTH, TSH, dan GH yang di dalamnya terdapat FSH dan LH. Yang pertama, fungsi dari hormon STH atau somatotropin, itu mengatur pertumbuhan. Yang kedua, fungsi dari hormon LTH atau prolaktin, itu merangsang sekresi air susu. Yang ketiga, ada hormon ACTH atau adrenotropin, itu untuk merangsang korteks adrenal atau anak ginjal. Yang keempat, ada hormon TSH, yaitu threotropin yang berfungsi merangsang sekresi kelenjar tiroid. Lalu yang kelima, ada hormon GH, yaitu gonadotropin, itu mengatur fungsi gonad. Nah, ada 2 kandungan dalam hormon GH ini. Yang pertama, FSH dan LH. FSH pada perempuan itu untuk mematangkan ovum dan memproduksi hormon estrogen. Lalu pada laki-laki untuk pembentukan sperma. Nah, hormon LH pada perempuan untuk memacu ovulasi dan juga pembentukan hormon progesteron. Lalu pada laki-laki, hormon LH berfungsi untuk memacu pembentukan testosteron. Kelenjar yang ketiga adalah kelenjar tiroid yang terletak di leher dan dekat dengan jakun. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu tiroksin dan kalsitonin. Tiroksin berfungsi untuk merangsang metabolisme, pertumbuhan fisik, mental, dan seksual. Dan kalsitonin berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium darah. paratiroid atau bisa disebut kelenjar anak pondok terdiri atas 4 organ kecil berukuran sebesar biji apel dan terletak pada permukaan belakang tiroid. Paratiroid menyekresikan hormon parathormon atau bisa disebut parathyroid hormone atau PTH. PTH berfungsi mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui mekanisme berikut. Yang pertama yaitu stimulasi aktivitas osteoklas atau bisa disebut sel penghancur tulang yang menyebabkan pengeluaran kalsium, mengaktifkan vitamin D yang diperlukan untuk mengabsorpsikan kalsium dalam makanan. Yang kedua, stimulasi reabsorpsi kalsium dari tumbulus ginjal sehingga menurunkan ion kalsium dari urin dan meningkatkan kadar kalsium darah. Yang ketiga yaitu abnormalisasi sekresi PTH hiperparathyroidisme
metabolisme menyebabkan peningkatan aktivitas osteoklas dan pelemahan tulang. Hipoparatioritme menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah, meningkat irritability sistem neuroklas dan tetanus atau disebut jenjang otot rangka. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pankreas. Pankreas merupakan organ berbentuk pipih yang terletak di bagian belakang bawah lambung. Pankreas sebagai endokrin penghasil hormon sebagai berikut. Pertama, glukagon dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi meningkatkan uraian glikogenase menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat dan sintesis glukosa dari sumber non karbohidrat dalam hati. Kedua, insulin dihasilkan oleh sel beta, berfungsi menurunkan katabolisme lemak dan protein, menurunkan kadar gula darah serta meningkatkan sintetis protein dan lemak. Yang ketiga yaitu motatin dihasilkan oleh sel delta, merupakan penghalang hormon tumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Yang keempat yaitu polipeptida. Pankreas merupakan hormon pencernaan yang dilepaskan setelah makan. Fungsi sebelum diketahui, abnormalisasi sekresi kelenjar pankreas. Yang kelima, definisi insulin menyebabkan diabetes mellitus. Diabetes mellitus dapat disebabkan oleh faktor genetik, obesitas, penyakit autoimun, virus, lingkungan, ekonomi, dan budaya. Yang timus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan yang terletak di bagian posterior torak di atas jantung pada bayi yang baru lahir, bentuk yang sangat kecil dan sekitar 10 gram. Untuk ukuran bertambah pada remaja, pubertas menjadi sehingga 30-40 gram, namun setelah dewasa berangsur-angsur menyusut. Timus menghasilkan timosit untuk mengendalikan perkembangan sistem imunitas. Selanjutnya, adrenal atau nama lainnya suprarenalis atau juga kelenjar anak hijau. Kelenjar adrenal terletak di kutub atas ginjal yang memiliki warna kuning dan tertanam pada jaringan adiposa. Kelenjar adrenal terdiri atas korteks di bagian luar dan medula di bagian dalamnya. Kelenjar adrenal bagian korteks menghasilkan hormon aldosteron yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah. Yang kedua, glukokortikoid atau itu singkatan dari kortisol, kortison, dan kortikosteron yang berfungsi untuk memengaruhi metabolisme glukosa, protein, lemak, serta menjaga membran lisosom sehingga mencegah kerusakan jaringan. Lalu yang ketiga, menghasilkan hormon gonadokortikoid atau steroid kelamin sebagai prekursor pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Kelenjar adrenal bagian medula menghasilkan hormon pertama, hormon adrenalin atau nama lainnya epinefrin, yang berfungsi untuk meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Lalu hormon noradrenalin atau nama lainnya norepinefrin yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Gangguan atau abnormalitas sekresi kelenjar adrenal. Yang pertama ada hiposekresi yang menyebabkan penyakit Addison dengan gejala ketidakseimbangan natrium dan kalium dalam darah sehingga kulit dapat menghitam. Lalu
ada hipersekri, menyebabkan peningkatan tekanan darah atau nama lainnya Cushing disease, yaitu kelemahan otot serta penumpukan lemak pada leher dan wajah. Lalu ada sindrom adrenogenal, terjadi pubertas dini, serta wanita dewasa yang memiliki karakteristik laki-laki seperti tumbuh rambut pada wajah, suara menjadi berat, dan perkembangan otot. Selanjutnya, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Testis menghasilkan hormon testosteron. Plasenta menghasilkan gonadotropin, chorion, lalu estrogen, progesteron, dan somatotropin. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.